Welcome students, ketemu lagi dengan saya Julius Adi. Di video ini kita akan coba bahas piramida dan sumber data kependudukan. Langsung aja. Piramida. Iya sih, tapi kita nggak akan bahas piramida ini sebenarnya. Tapi kita coba bahas satu-satu dulu. Piramida penduduk. Piramidanya kalau memang kita cari di Google, saya udah cek ketika saya search kata piramida, keluarnya piramida ini. Yang kemarin saya ngobrol sama Pak Bagus, guru sejarah di Santa Maria 3, katanya tuh makam mumi Firaun. Jadi Firaun tuh bukan orang katanya tuh. Firaun tuh sebenarnya gelar. Jadi para raja di Mesir zaman dulu, dia udah ngebangun ini dulu sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. Dan beliau-beliau semua ingin dikuburkan beserta kekayaannya, karena memang punya paradigma ada kehidupan setelah mati. Terus piramida ini dibangun zaman Mesir kuno sebelum Firaun wafat, yang tadi udah dibahas juga ya. Itu piramidanya doang. Dan kalau kita bahas selanjutnya, penduduk tuh kalau di KBBI kita coba cek, penduduk tuh adalah orang yang mendiami suatu tempat. Nah, saya kasih contoh gambarnya yang ekstrim. Ini kalau nggak salah satu pengungsi dari Rohingya pernah mampir ke Indonesia. Ini foto mereka lagi ngungsi. Kalau kalian mau lihat detailnya bisa searching sendiri di Google. Sungguh kurang beruntung mereka dibanding kita. Karena kan kita ini sama-sama orang sama mereka. Tapi kalau kita jelas bisa hidup semengeluh apapun, kita bisa hidup di tempat kita masing-masing. Di Permata, di Marga Asih, di Bandung, di Cimahi, di Indonesia. Tapi mereka di tanahnya sendiri yang katanya penduduk Rohingya dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, kita nggak akan bahas terlalu dalam. Mereka nggak bisa mendiami suatu tempat. Jadi mereka orang yang bukan penduduk kasarnya kalau versi KBBI. Nah, semoga kita nantinya, terutama kalian di masa depan, bisa jadi penduduk yang berguna. Karena ada hadis Nabi kalau nggak salah, ini boleh dikoreksi buat teman-teman yang tahu kalau saya salah. Katanya tuh ada ucapan seperti ini: sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna. Ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna. Ya, semoga dengan video ini menjadi pengingat buat kita agar saat kita jadi penduduk yang sebenarnya, yang sudah benar-benar lepas dari keluarga, kita bisa jadi penduduk yang berguna. Seenggaknya untuk menjaga tempat kita lah, untuk membuat tempat kita tetap ada. Nah, next, tadi piramida udah kita bahas, penduduknya udah ada. Jadi sebenarnya piramida penduduk itu yang seperti apa? Nah, piramida penduduk itu yang seperti ini. Jadi kalau kalian pernah dengar AKM atau kemampuan literasi, hal ini pun termasuk salah satu cara untuk melatih kemampuan literasi, terutama di bidang grafis. Nah, waktu SD teman-teman mungkin sudah tahu tentang diagram batang. Ini ada frekuensi atau jumlah. Ini ada kategorinya. Misalnya jumlah anak malas di kelas 11 segini. Jumlah anak rajin melakukan pelayanan di gereja misalnya segini. Jumlah anak yang taat sama orang tua segini misalnya. Begitu pula seterusnya. Ini diagram batang. Penyusunan angkanya, informasinya masih sederhana. Kalau piramida penduduk, infografisnya kalau bahasa sekarang udah mulai sedikit rumit, tapi hanya sedikit. Jadi kalau kalian udah ngerti ya tinggal di skip aja kalau video ini. Karena kelas 11 cenderung mudah materinya. Nah, teman-teman, kalau piramida penduduk itu semacam diagram batang yang terdiri dari dua. Kalau nggak percaya kalian putar monitor kalian atau kalian putar handphone kalian. Sebenarnya diagram batang itu adalah sebenarnya piramida penduduk itu adalah dua diagram batang yang disatukan. Kalau dimiringkan ke kiri, kalian bisa lihat yang male itu naik ke atas, begitu pula dimiringkan ke kanan. Nah, kita lihat lagi detailnya. Ada male, laki-laki, female, perempuan. Jadi semua angka di sini bahas betul laki-laki, dan di sini oke. Ini ada persen population. Ini maksudnya apa? Ini jumlah. Berapa persen populasinya? Intinya frekuensi lah.
kalau di diagram batang yang normal. Nah kalau ini apa Be? Kalau ini tuh umur. Jadi diagram batang yang pertama penduduk dengan umur 0 sampai 4. Yang kedua penduduk dengan umur 5 sampai 9 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita coba cara membuatnya. Nah, masuk lagi, ada apa aja diagram itu? Yang pertama ekspansif. Tanpa kalian hafalkan ini, sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Yang penting tahu ekspansif itu bentuknya seperti ini. Yang penting tahu sebelah kanan apa, sebelah kiri apa, ini apa. Misalnya, usia muda lebih besar dibanding usia tua. Kan kelihatan, ini usia muda. Ini usia tua. Usia muda lebih besar dibanding usia tua. Nah, untuk negara ekspansif cenderung negara berkembang. Kenapa? Karena kalau negara berkembang tuh cenderung banyak fasilitas sehingga mudah berkeluarga, mudah melahirkan, tapi cenderung kadang tidak terkontrol. Jadi pertumbuhan penduduknya cukup banyak. Belum terlalu terencana lah, belum terlalu terdidik, beda sama negara maju. Contohnya apa? Tak bisa dihafalkan. Selanjutnya ada piramida stasioner. Stasioner tuh statis. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tuh yang muda sama yang tua tuh hampir sama. Nah biasanya ini negara maju. Nah gimana Pak biar penduduknya bisa jadi seperti ini? Dengan menggunakan KB. KB itu 2 anak lebih baik. Ada hubungannya sama piramida stasioner. Yang bisa menjawab tiga orang, tentunya orang pertama di kelasnya masing-masing. Kenapa KB 2 anak itu cukup berhubungan dengan stasioner dan berhubungan negara maju, akan mendapat nilai tambahan seperti biasa. Silahkan tulis di komentar. Dan selanjutnya adalah piramida konstruktif. Maksudnya apa? Konstruktif itu membangun kalau di KBB itu. Jadi maksudnya dari kecil, dari yang paling bawah itu tuh semakin lama semakin besar. Nah, bisa dibaca juga berarti yang mudanya itu ternyata lebih sedikit dibanding yang tua, yang tuanya lebih banyak. Ada bahayanya nggak? Ada. Nanti nenek kakeknya nggak ada yang ngurus karena yang mudanya sibuk kerja. Bahkan beberapa perusahaan mungkin kekurangan orang karena anak mudanya nggak ada. Nah ini contohnya adalah negara-negara yang males atau menganggap anak itu benar-benar beban, bahkan nggak menikah. Untuk beberapa negara tuh ada yang malah menghindari menikah karena menganggap anak itu beban. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan lah buat kita anak-anak yang tinggal di Indonesia, karena orang tua kita tuh kayaknya nggak nganggap kita beban deh. Nah di negara lain tuh ada yang nganggap anak itu beban. Makanya kalau dari sisi penduduk itu tuh jadi lebih sedikit yang mudanya. Makanya pula kalian mungkin pernah dengar banyak perawat itu tuh diekspor kalau dari Indonesia tuh ke Jepang. Jadi kalau cita-cita jadi perawat, Jepang suka buka kerjasama dengan Indonesia untuk merekrut perawat Indonesia. Kenapa? Karena orang tua di Jepang memang gak ada yang ngurus, yang lainnya pada sibuk. Selain negara yang menganggap kalau anak itu adalah penghalang karir, negara perang juga biasanya jadinya seperti ini, konstruktif. Why? Kenapa? Karena anak laki-lakinya atau anak-anak mudanya cenderung diajak untuk berperang, jadinya pada meninggal. Terus yang tua-tuanya itu nggak ada kesempatan untuk bereproduksi karena sibuk perang, suaminya pergi, alhasil nggak ada kelahiran atau kelahirannya sedikit. Kurang lebih seperti itu, sangat sederhana untuk 3 piramida penduduk. Nah, ada pertanyaan lagi, dari mana angka-angka tersebut ada? Kok tiba-tiba ada angka-angka kayak tadi dan kita seenaknya bikin piramida? Itu sebenarnya ada caranya untuk mengumpulkan angka. Nah, yang pertama, jadi dengan cara sensus penduduk. Itu ada judulnya kuantitas itu jumlah, beda sama kualitas. Kualitas itu apa? Boleh yang punya jawaban langsung tulis di komentar. Lanjut lagi, untuk mendapatkan data atau jumlah kependudukan, salah satunya dengan cara sensus. Sensus itu ada de jure, ada de facto. Kata kuncinya saya tulis. Untuk de jure maksudnya apa? Catatan administratif.
maksudnya adalah sesuai dengan KTP, akte, kartu keluarga. Kalau de facto apa? Sesuai dengan keadaan di lapangan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau sensusnya, misalnya Cimahi melakukan sensus nih, terus ada siapa ya misalnya? Misalnya namanya itu Kaisang. Kaisang tuh orang Kalimantan. Dia tinggal di Cimahi. Terus wali kota Cimahi, kan wali kota Cimahi berhenti tuh ya, katanya ada tantangan di kehidupannya. Misalnya diganti sama Yola misalnya, atau Yola jadi wali kota Cimahi. Sebelum mengambil keputusan, Yola ingin tahu dulu jumlah penduduk kota Cimahi. Kalau Yola melakukan sensus de facto, berarti si Kaisang yang tadi di Cimahi padahal orang Kalimantan dihitung. Tapi kalau sensusnya de jure, meskipun si Kaisang ada di Cimahi, itu tidak dihitung. Kenapa? Ini pertanyaan ketiga, mangga tulis di komentar. Orang pertama setiap kelas yang bisa jawab nanti dapat poin. Tentang kenapa Kaisang yang dari Kalimantan kalau main ke Cimahi ada sensus de jure nggak dihitung. Sama alasannya ya. Nah, untuk mencari data kependudukan yang lainnya, ini yang unik, itu ada yang namanya registrasi. Jadi kata kuncinya penduduk mengisinya sendiri. Nah, registrasi itu apa? Kalau sensus yang terakhir, kalau saya amatin, itu tuh sensus penduduk online. Nah, ini sebenarnya registrasi. Kenapa? Karena orang tua kalian, bahkan mungkin kakak kalian pun ada yang membantu orang tua kalian, karena ini online, itu tuh mengisinya sendiri. Bapaknya siapa, ibunya siapa, pendidikannya seperti apa, secara online. Karena udah zamannya digital. Nah, yang dilakukan pemerintah yang terakhir, yang tadi, ini tuh adalah registrasi karena penduduk mengisinya sendiri. Kasus contoh terjadi pada pada cerita yang kita imani, yang mungkin kemarin udah dengar lah di bulan Desember. Tahu lah ini apa? Cerita tentang apa? Tentang seorang gadis yang hamil di luar nikah. Terus pergi harus ke Bethlehem untuk melaporkan dirinya. Kalau nggak dengar bacaan waktu Desember. Jadi ini adalah Santa Maria, ini adalah Santo Yosef. Padahal Bunda Maria itu masih perawan tapi sudah mengandung. Mereka harus pergi ke Bethlehem untuk melakukan registrasi sebenarnya. Karena Kaisar zaman itu pingin tahu jumlah penduduknya seperti apa. Kenapa Kaisar pingin tahu jumlah penduduk? Karena hubungannya sama apa kira-kira? Sama pajak. Sama apa lagi? Coba dipikir, di pause kalau mau coba mikir. Sama perang. Sama apa lagi? Sama kebutuhan kalau mau nolong penduduknya. Jadi sensus itu atau mengetahui kuantitas penduduk itu sangat diperlukan. Nah, kenapa saya kasih cerita tentang ini pula? Karena cerita tentang perjalanan Santo Yosef dan Santa Maria itu pergi ke Bethlehem itu sama ceritanya kayak yang lagi kita bahas, registrasi. Sekalian mungkin ada cerita yang ada makna yang bisa kita dapat. Ternyata kita gak boleh menghakimi orang seenaknya ya. Mungkin di zamannya Maria sama Yusuf, Santa Maria sama Santo Yusuf mungkin digibahin, mungkin dihakimin. Padahal ternyata kita sekarang tahu kalau mereka itu adalah keluarga kudus. Bahwa Maria pun mengandung karena kuasa Roh Kudus, karena dari Tuhan sendiri. Nah, lanjut lagi, itu melebar sedikit biar nggak cuman ilmu, tapi siapa tahu ada ingatan-ingatan tentang spiritualnya, biar jadi orang yang pintar dan bisa masuk surga. Jadi siapa tahu kayak ia masuk surga ia karena kepintaran dan kebaikan hatinya. Wih, melebar lagi. Lanjut lagi. Nah, sampai di akhir, semoga karena kita udah lihat tadi ada penduduk Rohingya, kalau kalian lihat di sini ada penduduk Rohingya yang bahkan tidak punya tempat. Semoga ternyata saya cek menurut BPS di tahun 2019 data jumlah penduduk Indonesia tuh ada 268.583.016 orang. Mudah-mudahan kita adalah penduduk yang aminnya kita ini berguna dan tidak hanya jadi beban. Terima kasih. Semangat terus. Semoga kita selalu berguna, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna, minimal dengan doa, minimal dengan mendukung orang lain yang sedang berusaha. Bye bye. Dadah.